warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitah wad dama wa lahma khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman yadturra ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Namun siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bernilai takwa. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran, sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 173. Kembali kami ingatkan, kita sekarang berada di 9 Muharram, besok 10 Muharram, besok hari Kamis di bulan Haram. Ada puasa yang luar biasa fadilahnya Bapak Ibu. Apabila kita puasa di 10 Muharram, apa kata Rasulullah? Diampunkan dosa kita setahun yang berlalu. Bayangkan cuma 14 jam puasa, tapi 365 hari dosa kita terhapus. Maka rugi kita kalau tidak mengambil peluang ini. Dan alangkah lebih baiknya kalau Bapak Ibu di 10 Muharramnya berpuasa, puasa pula di 11 Muharramnya untuk menselisihi orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga puasa di 10 Muharram. Maka kata Rasulullah, puasa di 10 Muharram kalau bisa ditambah 11 atau di 9-nya untuk menselisihi orang-orang Yahudi. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat yang dibacakan dari surah Al-Baqarah ayat 173. Di ayat sebelumnya sudah kita sampaikan di mana Allah membuka pembahasan halal dan haram dengan perintah umum, seruan kepada manusia, makanlah dari apa yang halal dan baik di 168-nya. Lalu mengancam langkah-langkah setan, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan di ayat 169-nya. Kemudian larangan kita taklid buta pada tradisi nenek moyang tanpa ilmu. Apa dikerjakan kakek kita, nenek kita, kemudian kita ikut. Itu di ayat 170 sampai 171. Kemudian menyapa khusus orang-orang beriman untuk bersyukur atas rezeki yang baik di ayat 172. Dan di ayat 173 adalah penjabaran teknis dari prinsip besar tersebut. Setelah perintah umum, makanlah yang halal, kini dirincilah apa saja yang sebenarnya yang diharapkan. Pola ini Bapak Ibu mengajarkan adab ilmu. Luar biasa Allah mengajarkan, Allah Maha Guru. Prinsip dulu, rincian hukum kemudian.
Kita lihat Bapak Ibu tinggalan-tinggalan ayat untuk kita ambil hikmah dan pelajaran. Innama harrama alaikul maitata, innama haramu alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah memakai redaksi hanya mengharamkan bagimu bangkai. Maka kata innama di sini Bapak Ibu sesungguhnya hanyalah berarti berfungsi membatasi. Yang diharamkan secara tegas hanya 4 hal ini dan tidak lebih Bapak Ibu. Semua yang ada makan kecuali yang Allah haramkan. Betapa sayangnya Allah pada kita Bapak Ibu. Allah tidak menjadikan agama ini penuh larangan, melainkan jelas dan terbatas tentunya. Contoh nyata Bapak Ibu, saat seorang ragu apakah suatu makanan itu halal, ia bisa tenang karena hukum dasarnya jelas. Yang haram hanya yang disebutkan, selebihnya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hikmah yang bisa kita lihat Bapak Ibu, Allah mengatakan wadam, darah. Allah mengharamkan kita makan darah. Darah yang mengalir bukan yang tersisa dalam dagingnya Bapak Ibu ya. Darah yang mengalir diharamkan karena ia adalah kotoran dari racun tubuh hewan. Maka sesungguhnya dilarang oleh Allah itu memang untuk kita. Allah yang bisa kita, Allah yang tahu yang berbahaya untuk kita. Yang berbahaya untuk kita itu yang Allah haramkan. Allah menjaga kebersihan fisik hambanya, bahkan sampai ke perkara kecil ini. Contohnya Bapak Ibu kita lihat, industri makanan halal modern memastikan proses penyembelihan benar agar darah keluar tuntas. Ini bukan sekedar ritual, tapi standar kebersihan dan keberkahan. Maka pastikan ketika kita memakan daging, pastikan sumbernya adalah yang halal. Wahama genzil dan daging babi. Ini hanya ini dilarang darah dan walahmin genzil, daging babi. Pengharaman ini Bapak Ibu bersifat mutlak, tidak tergantung sebab tertentu. Ini menunjukkan kita akan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua perintah Allah harus kita pahami sebabnya dulu sebelum kita taat. Cukup ini perintah Allah, laksanakan. Ada orang mengatakan kenapa babi diharamkan? Oh karena ada cacing pita. Orang dulu mengatakan seperti itu. Oh karena ada cacing pita bahaya untuk kita. Kemudian dengan teknologi laser, dengan teknologi yang sempurna, cacing pita itu bisa hilang. Apakah dengan hilangnya cacing pita itu hilang keharaman? Tidak. Sekali Allah mengatakan haram, kita orang beriman sami'na wa ata'na. Apakah teknologi canggih membunuh cacing pita, teknologi canggih sehingga babi itu sehat, sehingga babi itu siapapun yang makan daging akan cerdas, akan hebat. Walaupun itu Bapak Ibu, ketika Allah mengharamkan, orang beriman sami'na wa ata'na, dia tidak akan makan babi apapun alasan pembedaannya. Wa ma willa bihi al-ghairullah. Dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, ketika ada orang memberikan makanan kepada kita, pastikan makanan ini memang benar-benar halal. Memberikan daging kepada kita, daging memang halal. Apakah memang dia disembelih untuk Allah, benar-benar untuk Allah? Karena ada juga Bapak Ibu orang yang membuat, dia buka bisnis, dia buka rumah makan, ada sebagian seperti itu. Dia potong sapi, didarahinya, tempat penjualannya itu, kemudian setelah didarahinya dagingnya itu dibagikan. Maka daging itu tidak menjadi halal lagi, karena ketika didarahi bukan karena Allah, disembelih untuk mendarah. Maka Allah perlu mengatakan wa ma qila bihi li ghairillah, dan apa saja yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kemudian apa kata Allah Bapak Ibu? Wa man yadurra ghaira baghi wa la'anin fala isma alaihi. Tetapi siapa saja yang terpaksa, luar biasa nama kita Bapak Ibu. Allah betul-betul menyayangi, mencintai kita. Tetapi siapa yang terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Daging babi tadi, darah tadi yang diharamkan, ketika memang tidak ada yang akan kita makan Bapak Ibu, itu pilihan satu-satunya, maka dibenarkan oleh agama kita. Tapi dengan syarat tidak melampaui batas. Kalau melampaui batas, itulah yang dosa. Maka ketika tidak lagi dimakan, kita makan secumil saja Bapak Ibu, cukup itu, jangan pakai tambah pula. Tambah itu nanti
dosa. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.